In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya terpaksa harus mengatakan bahwa setelah mencermati beberapa pendeta, beberapa khotbah atau pengajaran pendeta Protestan, saya dengan tegas menunjukkan bahwa memang sebagian ajaran pendeta Protestan itu bidat, ya. Protestantisme itu orang-orang Protestan sekarang, orang-orang Protestan modern sekarang itu percaya sebagian ajaran Katolik dan percaya sebagian ajaran bidat Katolik. Maksudnya begitu. Jadi kita akan tunjukkan bahwa ada khotbah dari seorang pendeta atau pengajaran dari seorang pendeta terbaru di akun sosial medianya, nanti saya spill di bagian akhir, mengandung bidat. Ya, saya akan tunjukkan bidatnya apa saja. Dan orang Kristen pada umumnya harus waspada, karena Protestantisme itu tidak jelas sebenarnya ajarannya. Banyak varian, kadang-kadang sangat Katolik, kadang-kadang sangat bidat. Ya, jadi hati-hati bagi Anda yang Kristen atau Anda yang simpatik dengan Kristen, kamu bukan Kristen tapi simpatik dengan Kristen dan ingin belajar ke Kristen, hati-hati karena banyak bidat di luar sana berkeliaran. Oke, mari kita bahas video terbaru dari seorang pendeta yang nanti saya spill di akhir. Saya beri judul seperti ini, judul katekese ya, untuk orang Katolik dan orang Kristen yang mau orang non Kristen yang mau belajar. Ketika bidat dibungkus dengan tambahan 100 tamparan. Ini adalah satir kritis ala Allegro terhadap teologi penal seorang pendeta. Katakan, ada saat ketika bau ajaran rasuli keluar harum dari altar gereja. Ada pula saat ketika seseorang menyebut pengakuan iman rasuli sambil diam-diam mengusir ibu kandungnya, gereja Katolik, keluar rumah. Nah, disinilah drama itu berlangsung. Yang pertama, kredo rasuli ibarat ambil nasi, buang piringnya. Pendeta kita menyebut kredonya rasuli, bagus, tepat, mulia. Masalahnya, dia memegang kredo itu seperti anak kecil memegang iPad, tanpa tahu siapa yang membuat, siapa yang merawat, siapa yang memelihara baterainya 2000 tahun. Kredo itu tidak jatuh dari langit seperti pesawat tanpa pilot. Dia dilahirkan gereja, ditafsir gereja, dijaga para bapak gereja, dipakai konsili. Tapi di tangan beliau, kredo jadi alat saringan pribadi. Kalau tidak sesuai kredo, berarti sesat. Kredonya dipegang, gerejanya dibuang, tradisinya dicopot, konsilinya dihapus. Ini bukan iman rasuli, ini rasuli abal-abal. Yang kedua, ada dilema palsu. Allah mau menghukum, tapi Allah tak mau menghukum. Nah, ES, nama pendeta itu spill, membangun drama teologis seperti sinetron. Allah itu adil, jadi kamu harus masuk neraka. Allah itu kasih, jadi Allah tidak mau kamu masuk neraka. Jadi Allah bingung, jadi harus ada pengganti tamparan. Allah jadi tampak seperti hakim hiperlegalis yang terikat aturan buatan manusia. Seolah-olah Allah berkata, aduh, aku ingin mengasihi dong, tapi kontrak keadilan mengikatku. Ini teologi level stand up comedy, bukan level rasuli. Dalam iman Katolik, Allah bukan terbelah antara kasih dan adil. Keadilannya adalah kasih, kasihnya adalah keadilan. Bukan dihitung pakai kalkulator penal substitusi. Poin yang ketiga, tamparan 100 kali. Ketika juru selamat jadi kantong tinju ilahi. Pantas ya, ada beberapa pendeta yang sejenis selalu menyebut istilah sansak tinju. Puncak kekacauan datang saat beliau memamerkan teologi tampar 100 kali. Di sana Allah murka, harus tampar, wajib menampar, tidak boleh tidak menampar, tapi sayang manusia, tapi tetap harus menampar, jadi menampar orang lain saja. Lalu Yesus dijadikan semacam bodyguard surgawi yang dipaksa menerima hajarannya.
Ini bukan Injil, tapi ini apa? Smackdown versi rohani. Katolik diajari Kristus menanggung dosa kita dalam cinta, bukan dalam barter hukuman 1:1. Penebusan bukan transaksi matematika keadilan, tapi kurban kasih yang menyembuhkan natur manusia. Poinnya di sini. Dalam teologi ES, Yesus mati bukan karena cinta, tapi karena ada kuota tamparan yang harus terpenuhi. Ini Kristen kah? Yang keempat, soal dosa asal jadi virus biologis. ES menjelaskan dosa asal seperti penyakit genetis diwariskan lewat sperma, sehingga solusinya asal tidak ada ayah biologis, aman. Ya, ini teologi reduksi, bukan tradisi rasuli. Katolik tahu dosa asal bukan infeksi seks, tetapi kondisi natur rohani yang kehilangan rahmat. Dengan logika ES, kalau Yesus lahir dari tes tub pun dia suci, ya kan? Terima kasih Pak Pendeta, Anda baru saja membuat misteri inkarnasi jadi eksperimen biologi. Yang kelima, eklesiologi kopong. Gereja, sakramen, dan Maria dihapus dengan mudah. Dalam ajaran Katolik, gereja itu tubuh Kristus, sakramen itu saluran rahmat, Maria Theotokos itu ibu penebus. Dalam teologi ES, gereja hanya latar panggung, baptis cuma formalitas Yudas, Maria hanya rahim steril demi menghindari virus dosa asal. Yang penting, keputusan pribadi menerima Yesus. 2000 tahun tradisi, sakramen, konsili, Bapak Gereja dibuang ke tempat sampah logika Injili. Kalau ini bukan bidat, mungkin saya yang perlu diperiksa CT scan iman. CT scan, CT itu apa? Cerebral therapy? No. What's CT? Yang keenam, keselamatan eksklusif ala buku panduan KTP. Teologinya indah. Semua yang tidak percaya Yesus masuk neraka otomatis. Tentu Katolik pun yakin Kristus satu-satunya penebus, tapi Gereja Katolik tidak mengurung rahmat Allah dalam kotak antropologi Injili. ES memotong rahmat seperti petugas satpam memotong kupon masuk. Katolik melihat kasih Allah bekerja jauh lebih luas dari itu. Yang ke-7, cerita pendeta di neraka. Retorika zaman kebakaran gereja. Ini bagian paling lucu ya, mungkin maksudnya untuk melucu ya. Cerita pendeta jatuh ke neraka lalu bertemu ketua daerah, ketua sinode, dan para pejabat gereja. Ya, untuk lucu-lucuan, humor boleh, tapi teologi tidak boleh dibuat seperti dagelan. Keselamatan bukan perjalanan wisata ke neraka level VIP. Kesimpulan Allegro, tamat sudah rasionalitas. Jika digabung, teologi yang dipamerkan ES ini menghasilkan paket lengkap. 1. Kredo tanpa gereja, bidat. 2. Allah terbelah antara kasih dan adil, bidat. Yang ketiga, penal substitution kasar, bidat. Yang keempat, inkarnasi teknis biologis, bidat. Yang kelima, sakramen direduksi jadi simbol, bidat. Yang keenam, gereja diganti keputusan pribadi, bidat. Yang ketujuh, Maria jadi inkubator steril, bidat. Kalau leluhur para rasul mendengar ini, mereka mungkin berkata, inilah ajaran yang rasuli untuk zaman TikTok. Bukan? Jadi ada 7 bidat dalam satu khotbah selama berapa menit? Satu khotbah selama 18 menit. Jadi rata-rata setiap 2 menit ada muncul satu bidat. Tiap 2 menit muncul satu bidat. Parah men. Begitulah. Keep calm and stay away from pain. Pendetanya saya sudah spill atau belum? ES orang timur.